Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Raffi Muhammad Sauki dari Universitas Bina Niaga dengan NIM 21525012. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro dengan topik seberapa signifikan dampak depresiasi nilai tukar rupiah terhadap pertumbuhan ekonomi. Topik ini sangat penting karena sering kita dengar dalam berita ekonomi dari berita-berita lain, dan pergerakan nilai tukar rupiah langsung menyentuh kehidupan serta kondisi perekonomian negara kita. Apalagi di bulan Juni ini rupiah sangat-sangat melemah. Di bulan Juni ini rupiah menyentuh dengan 18.000 per 1 dolarnya. Yang saya baca tadi sih itu ya. Semoga kita doakan rupiah kembali menguat dan kembali ke kalau bisa 10.000 per 1 dolar. Kenapa? Soalnya di 18.000 ini paling besar naiknya dari Indonesia berdiri. Oke, kita kembali ke topik ya. Kita sampai kelewatan nih bahas kemana-mana. Jangan lupa, topik kita seberapa signifikan dampak depresiasi nilai tukar rupiah terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalian penasaran? Mari kita bahas. Let's go. Apa itu depresiasi nilai tukar? Sederhananya, depresiasi berarti nilai rupiah melemah dibanding mata uang asing. Misalnya, dolar AS deh contohnya. Jika sebelumnya 1 dolar 14.000 lalu menjadi 16.000, itu artinya rupiah mengalami depresiasi. Mengapa hal ini bisa terjadi, Kak Raffi? Oke, Kakak jawab ya. Penyebab utamanya, permintaan mata uang asing lebih tinggi untuk kebutuhan impor dan pembayaran hutang. Yang kedua, kondisi ekonomi global dan perubahan suku bunga luar negeri. Yang ketiga, penurunan harga komoditas ekspor unggulan Indonesia. Dan yang keempat, yang terakhir, faktor kepercayaan pasar terhadap kondisi ekonomi dalam negeri. Oke, mari kita lanjut, boy. Let's go. Oke, boy, di pembahasan selanjutnya, kita jangan berpikiran yang positifnya dulu deh, atau jangan berpikiran positifnya aja deh. Kita berpikiran negatifnya. Sekarang gue bakal jelasin negatifnya itu apa aja, boy. Ada tiga negatif yang gue ambil ya. Yang pertama itu memicu inflasi. Bahan baku dan energi yang diimpor jadi lebih mahal. Biaya produksi naik. Harga barang di pasaran meningkat. Itu udah kerasa sih. Jujurly itu udah kerasa. Dari mungkin ya BBM naik. Yang kemarin-kemarin tuh yang sempet Yang sempet sangat naik itu katanya plastik ya. Plastik itu jujur naik. Yang gue rasain sekarang susah mencari nasi padang paket 10.000. Itu dia. Dan yang kedua, memperberat utang luar negeri. Pembayaran utang berdenominasi dolar membutuhkan lebih banyak rupiah. Ya, semoga Indonesia jangan banyak utang deh. Apalagi jual pulau. Ya janganlah, jangan sampai jual pulau. Itu cukup yang sudah-sudah saja. Semoga nggak ada yang jual pulau lagi. Amin. Dan semoga APBN dikelola dengan baik. Amin. Dan yang terakhir nih, boy, mengurangi minat investasi. Wah, ini yang kacau sih, boy. Gue jelasin itu ada ketidakstabilan nilai tukar membuat investor ragu menanamkan modal. Jujur ini yang buat kayak nusuk banget ke hati, boy. Soalnya apa?
kita banyak banget investor dari luar negeri boy, dari Cina, dari Jepang, dari Amerika pun ada. Banyak banget investor, apalagi sekarang peak yang kata orang itu ada negara di dalam negara. Itu enggak boy, itu tetap negara Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena mereka mengelola peak itu dengan baik, sangat-sangat baik. Apa yang baik? Yang pertama, tidak ada ormas, cuy. Tidak ada ormas di PIK, itu tidak ada ormas. Yang gue lihat ya, ini yang gue lihat ya, di PIK itu sangat-sangat tidak ada ormas boy. Makanya kenapa PIK itu sangat mewah, sangat megah, sangat nyaman ditempati, karena itu boy, tidak ada ormas dan SDM-nya pun tinggi-tinggi. SDM-nya pun gila. PIK itu SDM-nya tinggi-tinggi banget ya. Gue salut yang mengelola PIK, dan gue berharap pemerintah pun ikut, mungkin bukan belajar ya, tapi ikut melihat PIK sebagai contoh, dan contohnya diambil lalu dikasih ke masyarakat seperti itu boy. Tapi SDM kita pun harus tinggi boy. Jadi kalau kalian mau Indonesia maju, SDM pun harus ikut maju boy. Oke boy. Nah, kita bahas nih selanjutnya. Tapi tenang aja boy, ada dampak positifnya juga. Pertama, depresiasi tidak selalu buruk, ada sisi positifnya. Yang pertama, meningkatkan daya saing ekspor, atau barang Indonesia jadi lebih murah di luar negeri nih boy. Permintaan naik, produksi bertambah, dan lapangan kerja terbuka. Ayo, kemarin mana yang bilang 19 juta lapangan kerja, mana? Ayo, mana yang bilang? Ini udah ada sisi positifnya boy. Dan yang kedua, mengurangi ketergantungan impor. Barang impor jadi lebih mahal, sehingga masyarakat beralih ke produk lokal. Jadi kalian itu harus membeli produk lokal. Oh iya, ingat yang pertama ada barang Indonesia jadi lebih murah di luar negeri. Kalian bayangin, beli barang Indonesia jadi lebih murah di luar negeri boy. Apalagi kalau beli mobil di luar negeri ya. Kalau di sini kan pajaknya lebih besar. Oke, kita lanjut. Jadi kita ngomong topik yang kedua ya. Jadi mengurangi ketergantungan impor. Barang impor jadi lebih mahal. Ayolah, kalian jangan terlalu impor sana, impor sini, impor sana, impor sini. Kalian harus beli produk-produk lokal boy. Banyak banget produk lokal yang berkualitas, bisa bersaing dengan produk luar negeri, banyak banget boy. Kalian search aja ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, memperbaiki neraca perdagangan. Jika ekspor lebih besar dari impor, cadangan devisa negara akan bertambah. Let's go, menuju Indonesia Emas 2045. Let's go. Dan selanjutnya kita bahas lagi ya boy. Let's go. Oke boy, kita ada di pembahasan terakhir nih boy. Mari kita bahas. Lalu, seberapa signifikan dampaknya? Jawabannya sangat signifikan dan berpengaruh langsung terhadap arah pertumbuhan ekonomi. Jangka pendek nih boy, dampak negatifnya lebih terasa banget, menekan laju pertumbuhan. Dan jangka menengah atau jangka panjang bisa menjadi pendorong pertumbuhan jika dikelola dengan baik. Misalnya dengan memperkuat industri dalam negeri dan meningkatkan kualitas ekspor. Jadi kesimpulannya, deviasi bukan sekedar baik atau buruk. Dampaknya tergantung seberapa cepat ekonomi beradaptasi dan seberapa efektif kebijakan Bank Indonesia serta pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar nih boy. Mungkin itu aja ya boy ya yang dapat saya jelaskan.
Demikian pemaparan saya, Boy. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada sindiran-sindiran kecil terhadap pemerintahan Indonesia, karena itu bentuk apresiasi saya untuk introspeksi diri kepada pemerintahan Indonesia. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Universitas Bina Niaga Indonesia. Dadah. Sampai jumpa di presentasi gue selanjutnya di Boy. Dadah.